Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia di Masjid Al-Azhar ini. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita menghitungnya, nikmat yang diberikan kita satu demi satu. Meskipun kalau kita mengalami musibah yang terasa adalah sambate ngaruwara karena kita ditimpa kesusahan, tetapi mestinya kita juga harus mengingat bahwa kenikmatan yang diberikan kepada kita itu jauh lebih banyak daripada musibah yang diberikan kepada kita. Kita sampai sekarang diberi kesehatan, meskipun kita dulu sama-sama mengalami masa pandemi, masa COVID-19, bahkan beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan sholat di salah satu masjid di sebuah rumah sakit. Kebetulan ada kultum di situ yang mengisi adalah seorang dokter, mengingatkan bahwa sekira 3 atau 4 tahun yang lalu, apabila kita di masjid ada yang dehem, batuk, semua sorotan pandangan tajam menyorot kepada yang batuk itu. Nggih napa nggih, Pak? Jadi kalau kita batuk, gerak-gerok gitu ya, kita merasa diri kita terintimidasi. Dan itu sekarang orang batuk ya biasa saja, namanya juga batuk. Sekarang kan aman-aman saja. Kira-kira Bapak-bapak kalau demam ada yang mentelengi atau enggak kalau sekarang? Sekarang insya Allah sudah tidak ada, sudah aman, terkendali. Dan itu disadari atau tidak, itu sebenarnya adalah salah satu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Namun kadang kita tidak menyadarinya bahwa kenikmatan kesehatan itu Masya Allah. Ada salah satu hadis yang mengatakan kesehatan itu bagaikan mahkota. Yang bisa melihatnya hanyalah orang yang sakit saja. Jadi kalau kita ingin melihat, ingin melihat bahwa kesehatan sebuah mahkota, ya kita mesti sakit, Pak. Kita kalau ingin sakit, ya nanti bisa melihat kesehatan adalah sebuah mahkota. Dan kita harus melihat bahwa kenikmatan rezeki yang diberikan kepada kita tidak harus dalam berwujud materi. Sebagai contoh, saya pernah mengajar di salah satu tempat, kemudian audiens saya tawari. Saya dulu pernah mendapatkan kenikmatan, jadi 10 hari itu 50 juta. Kira-kira Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang mau enggak? Pada bilang, mau. Nah, saya dulu diisolasi di sebuah rumah sakit, dihitung per harinya sekitar 5 juta. Jadi wujudnya ya obat-obatan, oksigen, infus, dan lain sebagainya. Jadi ada yang masih mau 50 juta dalam waktu 10 hari, gedek semua, tidak mau semua. Karena apa? Harus begitu loh. Nah, ya nggak mau. Nah ini wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, nggak akan bakal mampu kita. Nah, makanya di surat Ar-Rahman itu kan sampai berulang-ulang ada berapa belas ayat. Fa bi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Apapun usaha kita misalnya bisnis, kita mengalami kerugian, kita mengalami keterpurukan, itu semua namanya ujian. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah telah menggambarkan sebuah garis panjang, kemudian dikasih kotak sama Rasulullah. Di tengah kotak itu dikasih garis kecil-kecil kayak duri kan. Apa yang disampaikan Rasulullah? Garis panjang ini adalah angan-angan manusia, sementara yang di dalam kotak ini adalah usia manusia. Sementara yang kecil-kecil ini adalah masalah yang dihadapi manusia selama hidup. Jadi kalau selama kita hidup penuh masalah, itu ya sudah sewajarnya. Namanya manusia penuh masalah itu sewajarnya. Tapi kalau namanya sesuatu yang penuh cucian, namanya laundry. Sesuatu yang penuh wijen, namanya undi-undi. Jadi kalau kita manusia punya masalah, ya wajar. Bahkan dalam suatu ada kisah nelayan Jepang itu, kalau berburu ikan salmon itu, kalau ikan salmon ya dibawa dari laut, dibawa ke daratan, mesti lemes. Suatu ketika nelayan ini kaget karena waktu dibawa ke daratan ikannya itu masih terengginas. Kenapa ini kok masih sehat, masih terengginas? Apa sebabnya? Setelah dicari sebabnya,
kapal tersebut waktu menangkap ikan itu katutan seekor hiu. Jadi di dalam perangkap ini, hiu ini mengejar-ngejar salmon. Jadi salmon jadi terengginas, jadi hidup. Karena apa? Karena adanya masalah ini. Coba kalau kita tidak ada masalah, hidupnya lancar-lancar saja, baik-baik saja, seolah hidupnya monoton, tidak ada tantangan. Tetapi kalau ada masalah, nikmatnya kalau masalah diangkat itu subhanallah, seolah-olah plong begitu ya. Jadi ini adalah pengantar bahwasanya kenikmatan yang diberikan kepada kita kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Bahkan ada salah satu tafsir ya gitu. Kalau tidak salah tafsir Al-Ibris. Al-Ibris itu tafsir ditulis dengan huruf pegon tapi isinya bahasa Jawa. Nah, ini salah satu tafsir yang menarik. Ada 30 juz. Itu diterbitkan kalau tidak salah oleh Menara Kudus kalau tidak salah. Ini tafsirnya cukup menarik. Jadi kalau saya dulu baca tafsirnya susah itu. Jadi bacanya sin, ro, ngain, sin, ro, ngain. Ya, itu artinya apa, Pak? Bacanya susah, tapi bacanya ternyata serengingi. Saya akhirnya bisa baca itu ketawa, Masya Allah. Ternyata arah pegon itu kayak begini. Jadi srengenge itu adalah matahari. Jadi yang disampaikan di tafsir itu, bahwasanya kalau tiap pagi kita melihat matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu seolah-olah bukan suatu nikmat. Biasa aja. Kan tiap hari juga begitu. Begitulah semestinya. Tetapi coba halnya kalau Allah balik, terbitnya dari barat. Nah, terus akan bertanya-tanya. Untuk sore ini tadi kebetulan ada kabar dari Pak Ketua Takmir, ternyata ustadznya berhalangan. Saya disuruh mencari, sudah mencari, yang saya tuju adalah seorang lulusan dari Al-Azhar Kairo sebenarnya, tetapi berhalangan hadir karena masih mengajar di Pondok Al-Azhar Karangpandan pada maghrib. Jadi lulusan Al-Azhar Kairo, saya minta ngisi di Al-Azhar Songgolangit, berhalangan karena ngisi di Pondok Al-Azhar Karangpandan. 3 tempat sama namanya, tapi pengurusnya beda semua. Dan tidak ada hubungan, hanya sama namanya saja. Karena maksud saya dengan pengalaman beliau meskipun masih muda ya, sudah belajar di sana yang banyak mazhab di sana, ketemu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan lain sebagainya yang lainnya. Konon ternyata ada di luar 4 mazhab itu. Katanya saya pernah berbincang-bincang itu, mazhabnya lebih berwarna kalau di Al-Azhar Kairo itu. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kisah karena temanya adalah Sirah Nabawiyah. Jadi yang bulan yang kemarin kebetulan kalau tidak salah saya menyampaikan tentang perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian Hudaybiyah itu terjadi di tahun 6 Hijriah. Jadi 6 tahun setelah Rasulullah hijrah. Kemudian adanya salah satu silang sengketa dari sebuah kabilah, kalau tidak salah Bani Khuza'ah, itu diserang oleh sekutunya Quraisy. Akhirnya Rasulullah mendengar itu karena dilapori dari Bani Khuza'ah, ya Rasulullah tolonglah kami karena kami dibantai oleh salah satu kabilah dari Quraisy. Maka Rasulullah mendengar tersebut, berarti perjanjiannya dilanggar. Akhirnya memberikan beberapa opsi yang dipilih oleh Abu Sufyan, salah satu pembesar Quraisy pada waktu itu adalah dibatalkan perjanjian Hudaybiyah. Jadi ada 4 poin perjanjian itu dibatalkan saja. Jadi sudah tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi gencatan senjata karena Bani Khuza'ah ini diserang oleh salah satu sekutu dari Quraisy. Maka Rasulullah mengumpulkan pasukannya sejumlah kurang lebih 10.000. Pada waktu perjanjian Hudaybiyah itu kurang lebih 1.400 pasukan atau peserta umroh kalau tidak salah. Jadi setelah 2 tahun kemudian karena ada pelanggaran ini, maka Rasulullah mengumpulkan pasukan sejumlah 10.000, kemudian berangkat, dan di sana ada penghadangan. Penghadangan dalam artian bermaksud baik. Ya Muhammad,
kamu tidak usah masuk Makkah saja, karena ini hanya urusan Bani Khuza'ah dan salah satu kabilah kami, bukan kabilah dari Quraisy dan Muslimin. Jadi sudah sepantasnya lah, kamu tidak usah baper begitu. Pokoknya ya damai tahu sama tahu lah, kita damai-damai aja, biar diselesaikan mereka saja. Tapi Rasulullah tegas, ini perjanjian sudah dilanggar, tidak bisa begitu. Ini namanya perjanjian karena kami dulu ada orang Mekah masuk Madinah, kalian jemput, tidak boleh masuk Mekah, tidak mesti masuk Madinah, harus kembali ke Mekah, saya kembalikan ke Mekah di antara dua penjemput. Dua orang penjemput itu salah satunya dibunuh, kalau tidak salah namanya Abu Basir pada waktu itu. Kemudian lari ke Madinah, datang lagi, terus nyampaikan, Rasulullah, saya dua orang sudah saya bunuh. Satu orang saya bunuh, satunya lari ke Makkah. Maka masuk Islam, saya masuk di sini saja. Ya Rasulullah bilang, kita terikat perjanjian, kamu silahkan kembali ke kaummu di Makkah. Maka akhirnya karena kecewa, Abu Basir ini keluar, yang dulu saya sampaikan dengan istilah begal syar'i dulu ya. Akhirnya sampai di situ, dan akhirnya opsi ini diberikan Rasulullah, dan Rasulullah sebelum berangkat menyampaikan, jangan menghunus pedang. Meskipun perjanjian Hudaybiyah ini dibatalkan, tetapi Rasulullah masih memegang salah satu di antara poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Apa itu? Begitu masuk Makkah, maka senjatanya tidak boleh dalam keadaan terhunus, harus terbungkus. Tidak boleh ada aksi, bolehnya reaksi. Jadi kalau datang ke Makkah tidak perlu menyerang, tetapi kalau diserang ya sudah, mereka jual kita beli, istilahnya begitu. Maka setelah sampai itu, akhirnya Rasulullah menyampaikan dalam keadaan damai. Akhirnya singkat cerita, Mekah bisa diserahkan kepada Rasulullah dengan tanpa setetes darah pun terjajar, dengan tanpa korban. Nah, ini masya Allah strategi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun 2 tahun sebelumnya Rasulullah seolah-olah dicaci maki oleh para sahabat. Rasulullah kok begitu, perjanjiannya merugikan muslimin. Ini kok jadi begini bagaimana? Tetapi pada waktu itu kalau tidak salah Umar bin Khattab yang tidak terima, akhirnya diturunkan ayat di surat Al-Fatah itu ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, itu disampaikan pada Umar. Ini Allah menurunkan surat Al-Fatah, surat yang ke-48. Pada waktu Umar terhibur. Ya Rasulullah, apakah ini berarti kemenangan? Ya, ini adalah janji Allah kemenangan. Maka Allah menepati janjinya. 2 tahun kemudian Rasulullah ini datang ke Mekah dengan merebut Mekah dengan damai tanpa pertempuran yang berarti. Dan itu pada waktu itu kalau tidak salah usia Rasulullah 59. Dan pada saat itu turunlah surat An-Nasr. Idza jaa nasru, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika fastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ini ada beberapa hadis. Jadi di Sahih Bukhari, beliau mengebabkan dalam tafsirul Quran, jadi tafsir dari surat-surat Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Dan ini yang Al-Baqarah tidak semuanya ya, jadi hanya dipilih ayat-ayatnya yang penting saja, dan ayatnya tidak dipilih dengan penuh, tapi hanya kata-kata yang kira-kira sulit. Tetapi kalau di surat An-Nasr ini, Imam Bukhari mengebabkannya di dalam turunnya surat An-Nasr. Babnya adalah bab suratu idza jaa nasrullah. Ini ada babnya ada beberapa. Saya bacakan hadisnya. Hadatsana Hasan ibnu Rabi', hadatsana Abul Ahwas, Anil A'mas, an Abi Dhoha, an Masruq,
An Aisyata radhiyallahu anha qalat ma shollan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi an Aisyata dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, Aisyah berkata, ma shollan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat. Ini mohon didengarkan sampai selesai. Jadi saya bilang tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, itu berarti Nabi enggak sholat, bukan begitu. Itu berarti kan dipotong. Jadi biasakan mendengar sampai selesai biar tidak gagal paham. Kemudian bagaimana? Sholatan ba'da ma sholla Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatan. Tidaklah Rasulullah SAW itu sholat salah satu sholat ba'da setelah antanazalat alaihi, bahwasanya setelah diturunkan atas beliau. Apa yang diturunkan? Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang, idza apabila jaa telah datang, nasrullahi pertolongan Allah, wa dan al-fathu. Al-fathu itu ada yang mengartikan pembukaan, ada yang mengartikan kemenangan. Pembukaan adalah pembukaan kota Makkah, kemenangan adalah kemenangan menaklukkan kota Makkah. Illa kecuali yaqulu fiha, beliau membaca di dalamnya, maksudnya di dalam sholat. Subhanaka, maha suci engkau ya Robbana, wahai Tuhan kami. Wa bihamdika, wa dan bihamdika dengan pujianmu. Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Jadi itu bacaan di waktu rukuk dan sujud. Jadi ini keterangannya adalah yang menyampaikan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan mengenai tafsir dari surat Idza jaa nasrullah ini salah seorang sahabat yang lahir 3 tahun sebelum hijrah. Jadi pada waktu Fathu Makkah itu kalau tahun ke-6 maka usianya 9 tahun. Pada waktu diturunkan ini maka usianya kira-kira 10 atau 11 tahun. Ini oleh Umar bin Khattab diajak masuk di kalangan sahabat-sahabat senior ahli Badr istilahnya. Sahabat-sahabat yang pernah ikut perang Badar. Pada waktu masuk di kalangan sahabat-sahabat senior ini, sahabat kabir yang sudah lewat ujiannya betapa besar karena disebut ahli Badr, maka mereka itu beliau-beliau nggak nyaman, nggak enak dengan adanya anak kecil kok diajak kepada kita. Yang mengajak masuk siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mengajak masuk, yang diajak masuk adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diajak masuk. Ibnu Abbas ini adalah anaknya Abbas ibnul Muthalib. Jadi Abbas ibnul Muthalib itu adalah paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan usianya terpaut cuma sedikit 2 tahun lebih tua daripada Rasulullah. Jadi pada waktu ayat ini diturunkan, maka usia Ibnu Abbas sekitar 10 atau 11 tahun. Maka ditanya oleh Umar bin Khattab, ini sahabat-sahabat ceritanya dites ini sama Umar bin Khattab. Apa maksud atau tafsir dari surat An-Nasr? Idza jaa nasrullah. Sahabat-sahabat ya bilang, ya kita diberitahu bahwasanya pertolongan Allah itu datang pada kita. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan Fathu Makkah sudah ada di tangan kita. Wa ra'aitana sayadkhulu, dan kita sudah melihat orang-orang manusia itu semua pada masuk Islam berbondong-bondong. Jadi pada waktu itu sudah damai, tidak ada peperangan, dan banyak orang yang sebelumnya itu minggrang-minggring istilahnya, ingin masuk Islam. Setelah Fathu Makkah ini semua sudah mantap, pokoknya masuk Islam dan menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya dan menyatakan keislamannya. Terus kita suruh bertasbih, kemudian memuji Allah, beristighfar, dan juga kita tobat dari dosa-dosa kita. Nah, kemudian Umar radhiyallahu anhu ini bertanya kepada Ibnu Abbas tadi yang masih berusia belia. Dan sebelumnya pada waktu diajak masuk ini yang protes adalah Abdurrahman bin Auf.
Ya, Abdurrahman bin Auf ini terkenal dengan sahabat yang tajir ya, sultan lah istilahnya. Jadi disabdakan Rasulullah, Abdurrahman bin Auf itu punya keistimewaan. Keistimewaannya apa? Batu di balik itu ada emasnya. Peribahasa Rasulullah begitu. Jadi saking sugih itu ya, Abdurrahman bin Auf. Itu saja beliau pernah mengeluh, kok saya diberi kekayaan yang begitu terus-menerus, jangan-jangan jatah saya di jannah itu disuntak Allah Ta'ala ke dunia ini. Saya di jannah nggak dapat jatah nanti. Ini salah satu sahabat, sugih neng sedih. Kita kira-kira kalau sugih sedih apa gembira, Pak? Sedih dan gembira. Sedih kenapa? Jojo duitnya hilang, jojo mobilnya hilang, kan begitu ya. Sedih, khawatir. Tetapi kalau gembira ya jelas lah, orang kaya kok, kaya harta apa kaya monyet, tinggal gitu aja. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini tidak suka, kok kamu masukkan anak kecil seperti itu sih, Umar? Kita juga punya anak kecil seperti itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab, kamu belum tahu dia, ilmunya kamu belum tahu. Nah, itu dijawab oleh Umar. Kemudian ditanya itu tadi, setelah sahabat tadi menjawab, maka Umar bertanya pada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, benar tafsir itu? Apa jawab Ibnu Abbas? Tidak, tafsirnya salah. Loh, yang benar bagaimana? Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu apa? Artinya tugas kamu sudah selesai, Muhammad. Sebentar lagi kamu pensiun. Pensiun itu apa? Kembali pada Allah, ke rahmatullah. Jadi ini adalah SK meninggalnya Rasulullah. Nanti menurut Ibnu Abbas begitu. Jadi dari arah Ibnu Abbas ini bahwa surat An-Nasr itu sebenarnya adalah surat yang akhir menunjukkan bahwa tugas Rasulullah di dunia itu sudah paripurna, sudah selesai. Kenapa paripurna? Karena sudah dapat kemenangan. Kenapa paripurna? Karena manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam. Terus tujuannya apa? Jadi Rasulullah perjuangannya begitu berat, hampir tiap tahun perang, kadang-kadang ada setahun perang 2 kali. Supaya apa? Supaya Islam ini tegak dan supaya umat manusia ini mau kepada Islam. Lain dengan sekarang ini, agar mau gerak pada Islam sedikit dimusuhi, dikafir-kafir nih. Nah, itu kan zaman sekarang susah ya. Kalau mengingat perjuangan Rasul kadang-kadang ngelus dodo gitu ya. Rasulullah dulu dibela-belain perang pakai baju besi supaya orang masuk Islam. Sekarang ini begitu ibadah mudah, sama-sama ingin mengeluarkan yang lain dari Islam. Kamu tuh kafir, kamu tuh enggak Islam dan lain sebagainya. Karena kamu begini. Nah, tidak menyimak dari sirah nabawiyah ini. Setelah begitu, maka Umar berkata, yang aku tahu juga begitu. Jadi ini adalah sebuah tafsir. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhul ta'wil. Ya Allah, faqihkan atau pahamkanlah dia akan ilmu agama ini dan ajarilah dia akan takwil atau tafsir dari Al-Quran. Maka kalau ada sesuatu pertanyaan, Ibnu Abbas ini sebagai rujukan. Dan ini sudah diakui, bahkan ada juga yang menyebut Ibnu Abbas itu adalah lautan ilmu. Jadi kalau ada masalah din tentang Al-Quran, marojik atau tempat kembalinya kepada Ibnu Abbas. Sebagaimana diketahui, kecilnya Ibnu Abbas ini ikut ngenger hidup bersama Rasulullah. Jadi kalau usianya lahirnya 3 tahun sebelum Hijriah, kira-kira pada waktu itu hidup bersama Rasulullah satu rumah. Nah, pernah ada riwayat itu. Jadi Rasulullah sholat, kemudian Ibnu Abbas nyusul jadi makmum. Tapi di sebelah kiri Rasulullah, terus sama Rasulullah ada 2 versi ya, dipegang kepalanya gitu, terus ditarik ke belakang, ditaruh di sebelah kanan. Versi yang lain dipegang telinganya, istilahnya dijewer. Pada waktu sholat Rasulullah sempat jewer Ibnu Abbas. Tapi ini tidak perlu dicontoh, Pak. Nanti ada anak kecil sholat jewer. Oh, enggak ada salahnya
Ini yang jewer Rasulullah, jadi menjewernya penuh kasih sayang. Jadi tidak seperti orang sekarang ya, kalau jewer sampai bunyi krek, kayak apa? Kertas abal-abal. Kalau itu kan maunya baik, tapi kalau jewer anak kecil sampai telinganya berbunyi itu sebenarnya bahaya karena itu banyak sarafnya. Dan ini yang lebih tua sedikit adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kira-kira usianya sekitar 5 atau 7 tahun lebih tua dari Ibnu Abbas. Nah, kalau Anas bin Malik ini juga ngenger pada Rasulullah, pernah pada waktu kecilnya disuruh Rasulullah membeli sesuatu. Wahai Anas, berilah sesuatu ke sana. Nah, disuruh cari barang. Kemudian di jalan, teman-temannya baru main, namanya anak kecil, masih kecil. Terus delok, lihat, seneng, terus ikut bermain. Ternyata Rasulullah ngetut kayak itu. Dibuntuti dari belakang, kemudian tanya, wahai Anas, kamu disuruh apa? Bukan sekarang ya, kalau sekarang ya baru main itu dari belakang dibentak, mungkin sampai jundil. Nah, ini Rasulullah penuh kasih sayang, meskipun bukan anaknya, tetapi ditegur dengan kasih sayang. Tapi ada juga yang waktu disampaikan ini ada yang membantah, yaitu yang nyuruh Rasul, yang disuruh Anas. Kalau sekarang yang nyuruh kita, yang disuruh cah brengkele. Wah, jadi yang nyuruh nggak lebih baik dari Rasulullah, yang disuruh juga tidak sekelas Anas bin Malik, kan begitu. Ya, intinya kalau Rasulullah itu mengutamakan kasih sayang, tetap tegas, lembut, tetapi tidak terombang-ambing. Kalau Rasulullah adalah begitu. Kemudian di sahabat yang lainnya yang berperan pada waktu itu, yang tadi membantah adalah Abdurrahman bin Auf. Ini sudah saya sebutkan tentang tipikalnya yang kaya raya, dan beliau susahnya juga begitu. Beliau adalah suami dari Ummu Habibah. Ummu Habibah itu, ini saya juga pernah bertanya ini, bapak-bapak pengen kaya seperti Abdurrahman bin Auf apa enggak? Itu sodakonya luar biasa loh itu. Pengen kaya ya. Cobaannya Abdurrahman bin Auf ini, istrinya itu istihadoh selama 7 tahun. Tahu istihadoh, Pak? Istihadoh itu keluar darahnya terus. Jadi kayak haid, tapi bukan haid. Sampai bertanya pada Rasulullah, diberitahu, ya kamu mandi. Mandinya apa? Mandinya menjelang menjelang misalnya sholat duhur sama asar. Jadi kalau duhur hampir selesai, mandi, terus sholat duhur. Begitu sholat duhur selesai, adzan asar, langsung sholat asar. Sampai begitu selama 7 tahun. Jadi kalau zaman sekarang mungkin menghabiskan pembalut berapa kodi, berapa koli, berapa kodi, dan ini adalah yang diterima oleh Abdurrahman bin Auf, dan beliau sabar menghadapi istri semacam ini. Kalau dulu belum ada dokter spesialis, tapi dikasih kain saja. Jadi memakai kain, memang kalau kita membayangkan orang istihadah, dulu itu susah. Dan zaman sekarang ada enggak orang istihadah itu? Tapi tetap ada. Jadi ada beberapa pernyataan dari dokter tentang kesehatan itu. Biasanya kalau stres, kalau Rasulullah dulu bilangnya itu adalah gangguan dari setan. Tapi kalau ahli sekarang bilangnya istihadah itu bagian dari stres. Jadi kalau sudah haid, kemudian tidak berhenti darahnya terus menerus, maka itu disebut istihadah, dan itu adalah menurut Rasulullah darahnya lain. Dan ini yang tahu adalah hanya wanita saja, hanya perempuan saja yang tahu membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Ini bisa merentek kemana-mana karena kita mengetani detailnya para sahabat-sahabat. Kalau di Sahih Bukhari ini, Sahih Bukhari menyebutkan dalam satu kitab, ada kitab manakib namanya. Manakib itu manakib sahabat, manakib al-ansor, manakib al-muhajirin. Jadi sahabat-sahabat ansor, sahabat muhajirin, ada juga manakib sahabiyah. Manakib sahabat-sahabat itu disebutkan. Jadi nanti satu persatu, Pak. Jadi keutamaannya Umar bin Khattab itu apa? Kemudian keutamaannya Utsman bin Affan, kemudian keutamaannya Abdurrahman bin Auf. Semua satu persatu yang dimuat di
Ada cukup banyak tentang cerita atau manakib kehebatan dari sahabat-sahabat dari Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu hadisnya, dalam satu sabdanya Rasulullah menyebutkan, sahabat-sahabat itu perumpamannya adalah bagaikan bintang-bintang di langit. Semuanya bercahaya. Ambillah salah satu sebagai suri toladan, niscaya hidupmu bercahaya. Jadi kita boleh mengidolakan sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi kalau mengidolakan tokoh-tokoh fiktif ya sebaiknya tidak. Yang diidolakan kok Wiro Sableng, ya jangan. Mengidolakan itu Abdurrahman bin Auf seperti tadi yang kaya, atau Utsman bin Affan yang pernah menyodakohkan. Nah ini cukup menarik. Utsman bin Affan ini terlibat juga dalam perjanjian Hudaybiyah. Kita kembali ya. Karena apa? Pada waktu yang diutus melobi ke Mekah itu adalah Utsman bin Affan. Jadi waktu terbentiknya kabar bahwa Utsman bin Affan kok nggak keluar-keluar, berarti sudah dibunuh di Mekah. Maka Rasulullah mengadakan Bai'atur Ridwan karena di bawah pohon namanya pohon Ridwan ya. Itu di baiat berani mati untuk membela Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini salah satu strategi bisnisnya. Jadi dulu ada sumur, keutamaan Utsman bin Affan yang diceritakan di Sahih Bukhari itu, ada sumur itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Jadi kalau mau muslimin mau mengambil itu harus bayar, Pak. Harus bayar. Tetapi akhirnya susah kan, bayarnya mahal karena butuh. Semua butuh. Sama Utsman bin Affan di lobi. Sumurmu tak beli gimana? Gak usah. Oh, sumur saya gini ya. Nah, terus mundur Utsman bin Affan. Terus memikirkan cara, akhirnya di lobi lagi. Gini, saya beli separuh kalau boleh. Jadi nanti separuh milikmu, separuh milik saya. Caranya gimana? Ya sehari milikmu, sehari milik saya. Jadi sehari itu nanti muslimin yang ngambil, orang-orang yang ngambil itu membayarnya pada Yahudi. Kemudian yang sehari berikutnya yang ngambil ini membayarnya pada Utsman. Akhirnya Yahudi ini setuju 50-50 adil, diberi harga berapa ratus dinar itu. Sama Utsman dibayar, nggak masalah. Akhirnya berjalan, hari pertama Yahudi, semua pada ambil, terus bayar. Hari kedua ambil lagi kan, sama Utsman mau bayar, enggak diterima sama Utsman, gratis hari ini. Nah, maka terus berlangsung 3 hari, akhirnya muslimin mikir, kalau begitu ambilnya 2 hari sekali aja, ya kan? Jadi hari Senin misalnya orang Yahudi, hari Selasa miliknya Utsman, hari Selasa gratis. Maka hari Selasa itu ambil 2 hari, jatah Selasa dan jatah Rabu. Nanti ambilnya Kamis, jatah Utsman lagi. Jadi kalau jatahnya Utsman lagi, gratis lagi. Akhirnya Yahudi ini bangkrut, Pak. Karena tidak ada yang beli. Kalau hari jatahnya Yahudi nggak mau beli, jagain Utsman. Tidak zaman dulu, zaman sekarang, namanya gratis, Pak. Itu banyak penggemarnya. Bahkan kata teman-teman dari ojol itu ada penjahat-penjahat diskon katanya. Jadi kalau ada warung makan buka diskon 50%, rame 3 hari. Nanti nggak ada diskon, sepi. Nggak ada diskon. Apalagi ini gratis. Jadi maklum saja kalau gratis itu banyak yang suka itu, sejak sahabat itu sudah begitu. Jadi begitu sudah bangkrut, maka Utsman mendatangi Yahudi lagi. Bagaimana? Sumurmu saya beli. Oke. Oh, sehingga enggak menguntungkan saja sumur seperti ini. Akhirnya dibeli oleh Utsman. Dan Utsman itu meskipun bargainingnya kuat, kowe ra payu, saya tekan harga sekian, mesti dikasihkan. Tapi enggak, tetap sesuai kesepakatan. Jadi kalau dulu beri separuh, maka dibeli lagi separuh sama Utsman, dibeli lagi seutuhnya. Jadi meskipun Utsman bisnis dengan orang Yahudi, bisnisnya bisnis yang hasanah, bisnis yang baik. Jadi ya namanya bisnis itu kalau terpercaya, orang amanah itu akhirnya ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya susah, tapi akhirnya tetap ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Meskipun banyak juga yang menentang Utsman bin Affan. Buktinya apa? Utsman bin Affan meninggalnya tidak dalam keadaan sakit, tapi dalam keadaan dibunuh, seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu bahkan kalau di manakibnya sahabat ya,
di Sahih Bukhari ini diceritakan bahwasanya kalau tidak salah mendapatkan 11 atau 17 tikaman ya. Jadi waktu ngimami sholat subuh dari shaf ketiga maju seseorang sudah menikam 11 orang, 12 dengan Umar bin Khattab, dan itu ditikam bertubi-tubi dengan pandai besi. Pandai besi membuat pisau itu. Kalau mungkin sekarang yang terkenal di Koripan itu ya, kita bikin pisau. Akhirnya itu disembelih, dibunuh berkali-kali sehingga sampai 3 hari Umar bin Khattab terluka parah. Dan itu diceritakan begitu makan, itu makannya keluar dari perutnya yang berlubang itu selama 3 hari. Dan itu ya masih bisa mengatur negara itu Umar bin Khattab, bisa mengatur tim formatur untuk pengganti beliau, menunjuk Abdurrahman bin Auf, menunjuk Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Ada 6 sahabat sehingga akhirnya terkumpul menjadi 3 orang sahabat. Mungkin sudah mancing ini, saya cukupkan sekian apa yang kelanjutan dari perjanjian Hudaybiyah yang beberapa di antaranya adalah merupakan sirah Rasulullah, sirah Nabawiyah, dan juga cerita atau manaqib tentang sahabat-sahabat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang saya sampaikan cukup sekian. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.